Oke, baik. Di sini saya akan memulai penugasan tentang praktikum minggu ini. Pertama ialah kemarin kan kita sudah buat. Pertama itu adalah tampak atas dari rumah. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya tampak atas kuda-kuda. Jadi kuda-kuda itu kalau kalian tahu di rumah kalian tuh, misal nih rumah kalian belum di plafon itu biasanya kelihatan kayak rangkanya gitu. Nah, kita buat kemarin kan kita sudah melaksanakan ya pembuatan ini. Baik itu ada baloknya, ada beberapa part. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya semacam kerangka buat menaruh dari si genteng di rumah kalian. Nah, seharusnya kan sudah bisa buatnya ya. Cuma karena kemarin keterbatasan waktu, kita bakal coba buat lagi, tapi sedikit aja. Mungkin bisa diikutin caranya dengan cara kita buat line. Oke, kita enggak, kan ini kan di bawah ya. Jadi kita pertama offset dulu sebesar 0,5. Kemudian kita offset ke atas 0,05. Oke, habis itu sudah kita buat line dari kiri ke kanan itu sebesar 0,15, terus ke atas itu sebesar 0,20. Oke, kita select, kita offset sebesar 0,05 ke kanan ya. Habis itu sudah, kita tinggal set aja. Terus copy selection ke arah kiri. Nah, kalau misalnya sudah lumayan banyak, saya sudah tinggal di select saja. Terus copy selection lagi. Terus sampai ujung. Sampai ujung. Nah, oke, dikit lagi. Copy selection lagi. Perkiraan aja sampai ujung tuh segini, udah sampai ujung ya. Sudah selesai. Selanjutnya adalah kalian offset ke atas biar dia rata dan di tengah pas. Jadi gini, si ini dua garis ini tuh nggak boleh sejajar. Jadi dia harus di tengah-tengah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara membuat garis bantu. Pertama adalah kita cari sini sebesar 0,05. Tarik ke atas tuh sebesar 0,3. Terus line dari sini ke bawah 0,05. Terus tarik sampai ujung sini. Boleh over, boleh pas, bebas. Habis itu kalian, kan kita mulai dari sini tadi. Sudah, tinggal diklik aja. Set, di copy selection. Oh maaf, salah. Buat line dulu atasnya sini. Mungkin hampir sama kayak yang di bawahnya tadi sampai ujung. Oke. Over aja dikit gak apa-apa.
Kita balik lagi ke sini. Kalian lihat aja yang di bawahnya. Selection, letakkan di bagian simpas. Itu terus nanti. Nah, untuk yang atas gimana? Kalau untuk atasnya, oke. Kan kita buat kayak gini ya. Udah buat 2. Biar dia enak sampai ke atas ke bagian segitiga atasnya. Sudah, kita buat aja garis bantu lagi. Caranya ya lah, hampir mirip sama kayak tadi. Tapi kan ini udah bentuk ya, udah kebentuk. Jadi tinggal dilakukan aja. Pastikan ini udah di copy sampai ujung sana, ujung kanan. Kayak gini. Udah dilakuin kayak yang sebelumnya. Tapi ini karena kita udah buat garis bantu, jadi kita tinggal cari celah aja. Celah yang sekiranya bisa kita membantu kita buat mengerjakannya. Kita select. Kita select ini ya. Search. Udah. Copy selection. Set. Ini. Dapat. Oh, kurang 1 select. Jadi gini. Kalian select di bagian bawah sini. Kalau udah nih. Kalian copy selectionnya, penentuan titik spesifiknya di sini. Jadi nanti kalian tinggal letakin aja di bawah sini. Sini terus sampai ujung. Gitu terus. Hal ini diulang sampai ujung. Kalau udah, dirapin. Jadi di trim aja. Di trim bagian pinggirnya sini. Ya emang agak lama, cuma nggak apa-apa. Nah, habis itu nanti rapih kayak gini. Ini belum sih, beberapa belum. Coba kita rapihkan. Sebenarnya cepet kok. Tinggal di apa lagi nih. Set. Terus sampai selesai. Kalau misalnya nggak bisa dihapus, berarti biasanya dia garis. Jadi tinggal di edit aja langsung. Coba kita trim lagi. Bisa. Yang kayak gini nggak bisa di hapus, kayaknya biasanya garis, dia garis asli. Jadi gini, ketika kalian klik itu benar-benar garis. Jadi kayak kalian trim juga nggak bakal bisa, karena dia independen. Harusnya kan untuk trim dia garis yang dipotong sama garis lain itu baru bisa. Sedangkan kalau bukan dipotong berarti dia dihapus secara manual. Oke. Nih kayak gini kan nggak bisa. Coba kita klik. Nah, garis asli. Jadi kita hapus secara manual. Nah, ini lumayan PR juga.
terus bagian sini kalau udah rapi. Oh ini bolong ya. Kalau bolong gimana? Ya sudah, tinggal lakuin aja step kayak sebelumnya. Udah, tinggal di trim. Habis itu kan kita cuma buat yang bagian atas ya. Atas sama bagian kanan. Jadi kita rotate aja yang udah kita buat dengan cara kita blok semua. Kita klik kanan. Kita buat grup terlebih dahulu. Grup. Kalau udah, kan udah nih, udah jadi grup. Tinggal copy selection kanan. Sini kita klik, kita rotate aja ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Terus kita select. Terus kita copy selection lagi. Terus kita rotate. Bisa sih sebenarnya, bebas. Enaknya kalau udah di grup, kalian tuh cuma ngeklik salah satu aja. Oke, habis itu kita pasanglah ke bagian kuda-kudanya. Tapi ingat ya, seperti yang saya instruksikan sebelumnya, hapus dulu kayak semacam jendela nih. Jendela ini jadikan tembok. Jadi kalian tinggal select saja blok hijau, delete. Habis itu lainnya disambungin. Tuh. Pakai export juga bisa. Kalau kalian bisa, lebih baik kayak gitu. Kalau yang untuk ini hashnya boleh ditambahin, boleh nggak? Nah, ini kan ada pintu juga nih. Pintu juga dihapus ya. Jadi benar-benar kita cuma tembok full. Tuh. Kurang lebih kayak gitu. Tinggal L, terus L lagi, terus line. Jadi kalian lakuin aja di itu, di tugas masing-masing. Habis itu kita langsung pindahkan aja. Matiin ortonya dulu ke pas tengah-tengah sini, di bagian sini. Oh, salah select rupanya. Base pointnya jangan lupa di pas bener-bener tengah. Habis itu zoom out, zoom in ke bagian sini. Nah, pas. Lakuin juga di bagian sini. Copy selection, move, kita zoom. Udah, kita zoom out. Kita cari posisi yang pas. Ini. Dah. Habis itu kalian copy selection. Udah. Kalian copy. Bukan copy, kalian blok. Habis itu scale. Scale berapa? Sama kayak sebelumnya. 0,01. Udah. Habis itu di move-nya ke dekat map aja. Sinilah mungkin. Terus kalian zoom deh. Ke move. Oke, pas. Habis itu minus DWG
Terus kalian bebas sebenarnya 4 atau 5. Saya pakai sentimeter jadi 4. Enter. Selesai. Oke dah. Terus kita coba dikit. Cari gambar tadi. Kemudian dikasih dimension. Terus abis itu dikasih keterangan, teman-teman. Oke. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di bagian sini. Oke, kalian bisa SS saja. Ini yang untuk gambarin ya, rencana atap atau tampak atas. Nah, ini kalian bisa buat keterangannya. Ini caranya gimana bang buatnya? Buatnya manual aja. Buatnya manual aja. Ya, pintar-pintar kalian buatnya. Buat ini. Kalau yang untuk ini khusus, dia ada keterangan beberapa hal. Kalau untuk yang tampak atas kuda-kuda di sini kayak gini. Kalian bisa buat juga. Jadi buatnya gimana? Buatnya manual aja. Kayak buat line. Kalian cocokin nih. Misal di sini. Di sini apa? Di sini ada papan dispang. Udah ketik. Terus pakai mtag. Ketik di sini. Ukuran fontnya bebas, tapi yang penting bisa kebaca. Pakai teks gede semua. Open list blank 25/30. Tuh, udah. Ini kalau dia ke bawah digeser ke kanan aja. Kurang kanan ya. Kalau kegedean tinggal di-edit aja. Nah, apa aja sih yang di select di sininya? Nih. Saya kasih highlight dikasih warna aja. Aduh. Warnanya kita buat warna merah aja biar kelihatan. Kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan ya. Nih, pertama ada Gording 8/12 di mana? Di sini. Pas yang merah. Terus yang kedua ada papan dispeng di sini. Terus ada rank itu yang sini. Terus ada kaso 5/7 di mana? Di sini. Oke, mungkin cukup ya untuk yang tampak atas kuda. Oke, baik, untuk tugas kedua pada praktikum gambar teknik minggu sekarang itu adalah pembuatan kuda-kuda tampak depan dan juga detail kuda-kuda. Dan nanti saya ajarkan beberapa cara untuk membuatnya. Pertama ialah pastikan kalian memiliki gambar tampak depan kalian sebelumnya. Kalian select aja, terus kalian copy selection, tarik ke bawah, bisa, kanan bisa. Terus selanjutnya adalah buat menghapus nih tiang ini bawahnya, headsnya juga dihapus. Langkah kedua adalah kalian buat, sebenarnya kita kalau buat kuda-kuda tampak depan ini kita bisa akalin dengan membuat sebelah aja. Jadi kalian cari tengahnya. Dah. Bebas kalian mau fokus bagian kiri apa kanan. Kalau saat ini saya akan nyentuhin di bagian kiri. Oke, lanjut. Langkah pertama adalah kalian menghapus dulu bagian sini.
bagian terluar ini kalian hapus dulu. Udah. Setelah itu kita buat offset sebesar 0,15 ke dalam, terus offset ke dalam tuh sebesar 0,1 dan offset lagi 0,15. Oke, kalau udah enter, kemudian kalian balik ke gambar. Udah tampak atas kalian. Kita buat garis bantu, kita buat line ke atas ini, ke atas. Tunggu. Line ke atas. Oke, buat line juga dari sini ke atas. Oh, terpengaruh semua ini ya, ortonya. Tunggu. Line ke atas. Nah, oke. Ini kita tinggalkan dulu. Kita fokus ke buat bagian bawahnya atau balok bawah. Kita balik ke sini. Kita coba tarik si tembok ini. Jadi kan tadi kita pakai tampuk depan ya. Kita tarik garisnya nanti sampai membentuk kayak gini. Jadi si temboknya itu berhimpitan sama yang miring tadi. Nah, coba kita coba. Oke. Nah, ini kan ada 2 garis ya. Ini nggak terlalu diperlukan, jadi kita bentar dulu. Yang ini diperlukan. Yang ini nggak usah, dihapus saja. Buat line dari sini ke sana, ke atas, lebih dikit, nggak apa-apa. Line, udah. Habis itu trim. Terus kita buat rectangular. Spesifikasinya sini, ukurannya 0,15 kaliin 0,15. Kemudian kalian move ke bagian bawah sini. Oke, kalau udah, kita buat line dari sini ke kanan. Sebenarnya setengah juga nggak masalah. Ya udah, kita taruh segini aja. Oke, kalau udah, offset aja 0,15. Set objeknya bagian sini ke bawah, bagian ini juga ke kanan. Oke, udah. Ini kan ada sisa garis ya, ini dipakai juga. Kita move ke bawah dikit aja. Oke, ntar kita rapihin. Selanjutnya adalah kita buat, jadi gini, untuk baloknya kita sepakati untuk ukurannya 0,15. Jadi semua balok itu nanti ukurannya 0,15. Terus lanjut 0,15 kan kalau dibagi 2, 0,15 dibagi 2 sama dengan 0,75. Jadi kita offset 0,075 ke kiri aja, apa-apa. Habis itu kita balik ke bagian yang tadi sempat kita buat garis bantu. Kita move, kita balik ke sini. Tadi tengahnya tuh di sini. Oke, udah. Nah,
si garis ini kita majuin ke atas. Oke, kurang lurus. Oke, kita over ini aja. Oke, cukup. Kita offset 0,075 kanan ke kiri. Oke, udah. Kalau udah kita trim aja. Habis itu hapus tengahnya, sisanya di select terus dihapus. Kemudian ke atas. Ini juga kita urus nanti aja. Tapi kita offset dulu. 0,075 meter dari tengah ke kanan. Oke, yang tengah kita hapus. Lanjut, kita buat line ke sini. Kita offset 0,015 ini ke bawah. Si talinya, si garisnya ini di overin di apa? Dilebihkan. Oke, udah. Terus kita trim. Oke, jangan lupa di trim. Terus sisa garisnya kita hapus. Oke, lanjut. Kita buat pengikatnya. Trim. Oke, pertama kita cari, kita buat baloknya dulu. Carinya lah line. Oke, kita tarik ke kanan itu 0,3, ke atas itu 0,5, 0,05, bukan 0,15 ke kanan sampai ujung sini, terus tarik 0,3, tarik ke bawah tuh. Terus kita buat rektangular, ukurannya bebas, kecil aja kayak gini. Habis itu kita copy selection ke kanan. Udah, kalau udah kita trim aja. Oke, bentar. Nah ini kalian select, kalian blok biru, terus kalian copy selection, cari titiknya cocok, terus taruh di sini. Udah, habis itu kalian trim juga ini sama ini ya. Oke, kalau udah kalian buat line dari ujung sini ke sini, offsetin sebesar 0,15. Oke, kalau udah kalian trim aja bagian sini sama bagian sini juga di trim. Habis itu buat line ini, tarik ke sini. Udah, buat line lagi. Ini line-nya bebas, tapi bentukannya kurang lebih kayak gini. Tarik agak ke, warnanya matiin dulu, ke atas sini, terus tarik ke bawah. Tuh. Oke, udah. Habis itu kita buat yang bagian sini, bagian kecilnya sini sama, kita tinggal copy aja, kurang geser ya. Oke, terus kita trim, kita offset aja sekalian 0,015
ke atas. Oke, habis itu kita trim. Bentar. Ini kita hapus sisanya, kita buat line. Selesai. Dapat jadi. Nah, selanjutnya lah kita buat si pengikatnya. Pengikatnya tuh ini. Kayak apa ya? 4 besi, terus ada murnya. Kayak gitu. Kalian buat di 1 2. Oke. Coba kita lihat referensi dulu. Kita akan buat di 1 2 3 4. Oke. Oh, ininya nggak usah berarti. Oke, siap. Balik lagi ke AutoCAD. Oke, jadi ya ini tetap lurus aja. Kita hapus, kita buat line. Nah, oke. Nah, di sini kita buat kayak baut gitu. Nih, dari bawah ke atas, terus dari kiri ke kanan juga. Kalau yang ini kanan kirinya sama bawah. Oke, lanjut. Kita buat rektangular aja. Bebas aja. Sekiranya pas aja. Terus kalian move, cari posisi tengahnya. Kalian pasin bagian di tengah. Oke, ini kurang tengah. Ini deh, biar cepet tuh kayak dikasih garis gitu. Garis bantu. Ini tarik, move, cari tengah kalian. Cari tengah bagian sini, selesai. Ini kan kurang ke bawah. Kalian move aja. Udah. Habis itu kalian buat juga rektangular ke kiri. Udah, habis itu kalian trim. Yang ini nggak di trim. Terus kalian buat circle kecil aja. Terus kalian buat lagi. Ya kurang lebih segini lah. Kalian mau cari tengahnya. Terus kalian copy selection. Udah, tuh. Oke. Kalau udah, tuh kayak kegedean deh. Oke, lanjut ke bagian sini. Bagian sini juga sama. Jadi kita copy aja. Tapi sebelumnya kita buat trim dulu. Oh, kita salah. Oke, kita salah pengimplementasian. Jadi kita select aja. Kita move ke area ruang kerja kita sini. Oke. Sini aja deh. Aduh.
Hilang. Ya, hilang karena ortonya belum dimatiin. Oke, kita select lagi. Copy selection aja deh. Ortonya kita matiin. Kita balik ke sini. Udah, bentar dulu. Oke. Ini masih ada yang kesisa ya. Kita hapus saja. Terus kita move. Oke, udah. Kurang ke bawah ya. Kita move kecil dulu. Nah, udah sip. Kita trim. Udah selesai. Di situ kita buat lagi di bagian sini tengah. Caranya ya dengan ini belum di trim juga. Bagian tengahnya belum trim. Oke, kalau udah kalian selesai saja biru. Oke, yang biru aja. Terus di copy selection. Nah, ortonya ini dinyalain aja. Nah, habis itu tinggal di mirror aja yang di bagian sini. Kalian select saja. MI spasi titik poinnya sini, terus kalian pasin. Oke. Tapi karena kita kan fokus ke kiri ya, jadi kayak nggak perlu amat. Kita trim bagian sini. Udah. Ntar sama ini. Sama bawah sini. Oke, kalau udah kita fokus ke bagian atas dulu. Jadi untuk bagian atas kita trim dulu. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita harus rapi juga. Nah, di atas ini nanti ada dua. Ada line sini sama bawahnya. Nah, di bawah sini kan ada balok ya. Di balok sini nanti dibuat kayak di bawah tadi. Kalian tekan dulu ortonya, kalian sini, terus sini. Oke. Terus kita trim. Nah, nanti kita juga buat pengait di situ. Terus selanjutnya di bagian atas kita nanti buat kayak gini. Jadi si ujungnya baloknya itu tuh bentuknya kayak gini. Nah, tapi kita kan pertemuan dari kanan sama kiri. Jadi ini nanti diakhirkan aja. Tapi kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Oke, coba kita buat lingkarannya. Jadi kan pertemuannya di sini. Jadi kita buat lingkaran circle sekitar segini dulu aja. Terus kita offset sekitar 0,1 0,15 aja nih. Oke, udah. Selanjutnya kita buat beberapa part di sini. Oh ya, ini belum ya. Belum dihapus. Tadi kita buat beberapa part kecil. Pertama adalah kita buat nanti kasih tahu sih tentang fungsinya buat apa. Kita buat rectangular ukurannya 0,1 kali 0,1. Habis itu kita buat line
semacam balok penyangga. Oke. Ini dipasang di mana? Ini dipasang di pertemuan ini sama ini. Kita copy selection. Terus ini. Kalau udah, kita select lagi. Kita rotate. Udah. Habis itu kita copy juga dia ke bawah. Habis itu sudah jadi deh. Nah, di atas juga dibuat. Tuh, kita coba lihat gambar contohnya. Di bawah, iya. Oke. Di bawah juga dibuat, tapi nanti aja. Di bawahnya sini aja. Kita ke kanan, copy selection. Kita buat di sini. Sebelum ini nanti lurus ketemu sama balok yang luar. Terus selanjutnya kita buat genteng. Cara buat genteng adalah rektangular dengan ukuran 0,3 dikali dengan 0,05. Kalau udah, kalian buat line di pertengahan sini. Terus buat circle, kalian salah, bukan copy tapi di move. Use trim, di trim aja. Oke, kalau udah selesai kalian buat rectangular kecil aja, ukurannya 0,01 kali 0,01. Rectangular 0,01 kali 0,01, enter. Kalian buat ini nanti dipindahin ke bagian sini. Terus buat rectangular 0,03 kali 0,03, enter. Oh, salah, belum dipencet titik. 0,03 kali 0,03, enter. Habis itu kalian move di bagian sini. Nah, kayak gini bentukannya. Kalian select, terus kalian copy selection, kalian pindah, kalian posisikan di sini. Biar seragam, nanti diajarin cara gimana biar seragam. Oke, kita buat kayak gini dulu. Kita pastikan dia lurus. Gini aja dulu. Oke, kalau udah, kita tinggal copy selection. Nah, copy selection ya biar pas. Kita titikin sini. Tinggal pas gitu. Jadi kayak nggak ada perubahan. Sampai ujung. Balik lagi kayak yang sebelumnya. Kalau kita udah banyak, udah kita tinggal select saja. Terus kita copy-nya pakai yang udah banyak. Kira-kira belum ya? Belum. Kita perlu lagi dan lagi. Nah, ini kayak udah pas belum ya? Kayak belum ya. Coba kita move. Ya, sedikit lagi. Kita buat di bagian ke bawah ini aja. Kita copy selection lagi. Ada yang salah.
Oke, copy seleksinya sampai sini. Oke, cukup. Habis itu kita coba copy selection juga biar kalau kita salah nggak terlalu fatal, nggak ngulang dari awal. Kita select semuanya. Pastikan ke select. Kita bisa buat grup, tapi di sini kan kita nggak tahu pas nggak ntar nih, pas kita implementasikan di bagian atapnya. Jadi caranya ialah kalian mau di sini. Nah, sini nanti di copy lagi. Kemudian di rotate. Rotate-nya dari sini ke titiknya di sini ya. Kita putar. Ini agak tricky banget karena kita nggak tahu posisinya pas apa nggak. Kalau si misal sekiranya udah pas, kalau gini kan susah ya. Jadi perlu hati-hati. Oke, coba kita cek lurus nggak. Cukup lurus, dan ya ternyata ada yang kehilangan sedikit. Jadi kita pakai ini aja, pakai copy selection juga di bagian sini aja. Kita copy selection. Dah selesai. Nah, ini kan ada kelebihannya. Kita cari patokan. Kita mau si gentengnya itu sampai mana. Dan untuk ujungnya ini berbeda. Nanti ujungnya si genteng ini agak di mengkupin dikit. Mengkupin itu gimana ya? Kayak di agak miringin dikit. Coba kita buat line. Dah, gini aja nih. Terus kita buat line. Oke. Dah. Kalau udah, kita rapin. Sebenarnya si bawah ini kan nggak digunakan ya. Jadi kita halusin, kita hapus aja. Terus kita trim. Ini juga kita trim. Terus kita buat line juga di sini di bawah. Gak ada ukurannya, jadi kira-kira aja. Ini namanya lispeng. Lisplang. Ya, gitu. Terus kita buat line di sini. Kemudian kita trim buat ngerapihin. Oke, udah enter. Setelah itu kita, ini kan udah ya, nggak digunain. Jadi kita mirror aja. Nah, daripada ini numpuk ya, sudah kita delete aja. Nah, sininya tadi kan bentukannya kayak condong ke belah gitu ya. Kita buat line di tengah sini, kita tarik ke sini. Udah.
sisanya di trim. Trim, 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 trim. Oh, salah. Oh ya. Oke. Ini buat segitiga. Nah, kita buat line tengah sini. Terus kita trim. Oke. Habis itu si garis ini kita offsetin sebesar 0,1 aja. Wah, kegedean. Offsetnya sebesar 0,05. Gede juga. 0,01 aja. Offset 0,01 enter, kiri ke kanan. Oke, sudah selesai. Delete, kita buat line sini, jangan lupa di trim. Nah, jadi nanti kepalanya kayak gini. Mana tadi? Kepalanya kayak gini. Nah, kita coba buat kayak gitu. Oh, gimana sih tadi? Lupa. Oke. Jadi si line ini tuh menyentuh sini. Oke. Terus kita trim deh. Bagian sini. Yang bagian sini kita hapus juga nggak masalah. Oke. Habis itu kita select saja semuanya. Jangan sampai ada yang kelewat. Terus kita mirror. Nah, ini ortonya nyalain aja. Terus kita lihat kalau udah pas, kita klik aja. Nah, apakah sumber objek akan dihapus? Tidak. Sisanya kita rapikan. Trim. Selingkaran ini kita rapikan dengan trim. Oh iya, kalau kayak gini lama ya. Oh, gini aja. Ini kita trim aja. Kita select ini. Delete. Dah. Itu aja. Nah, ini kan belum di trim ya. Ini juga jangan lupa di trim. Sama dikasih pengaitnya. Kita ambil dari bawah aja. Dan ternyata di sini berantakan. Oke, kita trim juga. Pokoknya di rapin aja. Tentangin semua. Habis itu kita select biru aja. Kita copy selection. Kita cari titik tengahnya. Kita tarik ke atas. Nah, ini kan nggak muat ya. Karena dia nggak muat, kita cut aja. Rectangular dari titik tengah sini ke sini. Udah. Terus kita buat mirror satu objek di sini, enter. Udah. Oke. Terus kita sisanya hapus aja. Kita hapus. Kita hapus. Kita trim.
bagian ini, udah. Ini juga jangan lupa dihapus. Oh, udah nggak bisa. Sudah jadi untuk tampak ke depan kuda-kuda. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk bawahnya itu dikasih line aja. Udah. Nah, jangan lupa nanti dikasih ini ya, keterangan. Keterangannya apa aja? Keterangannya ada di sini. Mungkin kalian bisa screenshot lah mungkin. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya manual aja. Kalau enggak ini ntar akan di share juga sih buat keterangannya. Nih di atas nih namanya balok bumbung 2/20. Yang kotak kecil ini namanya balok bumbungan 8/12. Balok tiang 8/12 itu yang mana? Yang bagian sini nih. Nih pasak utamanya. Lanjut ada genteng keramik itu yang mana? Iya nih yang kalian buat tadi. Terus ada gording 8/12. Gording per 8/12 tuh yang ini dia, kotak kecil ini. Terus yang di bawahnya gording itu ada balok penahan. Terus ada balok tekan 8/12 itu di bagian bawah sini. Nih yang tadi bersangkutan. Kalau kalian lihat di sini ada. Sini. Terus yang ya. Terus lanjut kita lihat selanjutnya ada apa aja. Blok keramik, blok penahan, blok tekan, ada reng, usuk. Reng dan usuk itu yang mana? Sini. Reng dan usuk ya. Oh ini salah ya. Kurang ke atas. Jadi coba kita reng dan usuk tuh ada di sini. Gue sekitar sini. Kalau nggak kalian cari aja untuk reng dan usuk. Kayak gimana sih bentukannya? Itu salah penanda. Terus balok pengunci dan balok tarik. Balok pengunci itu di sini. Nih yang kalian buat tadi, yang gede ini. Balok pengunci. Balok tarik ini. Nih balok tarik. Terus yang terakhir itu ada list plank. Nah, list plank 25/30. Udah, nanti kalian lihat aja videonya, di review aja. Nah, catatan mungkin yang usuk sama reng ini kalian cari deh. Ini posisinya kurang tepat. Terus selanjutnya ada ini dia. Ini adalah detail kuda-kuda. Detail kuda-kuda tuh ada ini aja. Gimana sih cara buatnya ya? Dari yang ukurannya tadi gede ke ukuran kecil. Ya, sebenarnya gampang. Nih, kalian perhatikan dulu tentang si ini ya. Si keterangannya. Setelah itu kita buat kecilnya. Oke, saya rasa kalian udah lihat. Caranya lah kalian copy dulu aja. Copy selection ke kanan. Kalian cari titik tengah
yang pas. Set, kalian matiin dulu ortonya kayak gini. Kalau udah, kalian klik mirror aja. Ini enter sini. Oh ya, ortonya nyalain dulu biar pas. Oke. No. Habis itu kalian trim. Trim aja yang menghalangin ini. Kalian trim aja. Kalau udah, sisanya berarti kalian hapus. Ini bisa di trim sih. Kalian hapus. Ini kalian hapus aja nggak apa-apa. Yang bisa di trim, yang bisa dihapus. Udah. Habis itu kalian select sini garisnya, kalian delete, terus kalian buat versi kecilnya. Udah. Nah, ini kalian baru pisahin. Kalian move ke kanan, bisa ke atas aja deh, biar bisa dihapus yang sisanya tinggal dihapus. Itu aja, kita delete. Terus gimana sih kalau untuk ini, kalau khusus ini kan detail ya. Detailnya bisa kalian pakein skala, bisa juga enggak. Cuman detail tuh kayak gambaran besarnya aja, jadi kayak nggak usah pakai skala. Jadi nanti di bagian skala kalian kosongin aja. Untuk ini skalanya bebas. Kalau yang ini sama, skalanya tetap pakai 1:100. Jadi nanti kalian, ini kan gambar realnya ya dengan ukuran meter, kalian catat semua, terus scale 0,01, terus dimasukin code. Untuk keterangannya apa aja bang? Keterangannya kalau untuk yang detail kuda-kuda kan udah di sini semua. Nah untuk yang si detail si kuda-kuda tampak depan, ini ada plank, sama di sini ada tembok. Nah temboknya, oh ya lupa, belum diarsir. Jadi nanti kalian arsir aja ya temboknya, kayak yang di tembok denah gitu, kayak gini bentuknya gitu. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Nanti dibuat rapi kayak gini. Apa yang udah kalian buat diurutin, sama jangan lupa untuk keterangannya. Oke, dan selamat mengerjakan.